Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Kukuh Ariwibowo, peserta program prakerja. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan tugas yang sudah diberikan mengenai manajemen proyek. Untuk yang pertama, apakah itu manajemen proyek dan definisinya? Berikut. Jadi untuk penjelasan saya, pengertian manajemen proyek itu sendiri adalah upaya yang menggabungkan antara pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik khusus untuk memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang. Jadi untuk sederhananya, project management atau manajemen proyek adalah proses untuk memimpin tim untuk mencapai tujuan suatu proyek tertentu atau menyelesaikan proyek dalam jangka waktu tertentu. Dan ini mencakup beberapa hal, antara lain perencanaan, komunikasi, pelacakan, dan dokumentasi proyek. Yang kedua, kenapa manajemen proyek itu diperlukan? Jadi tidak lepas dari tujuan manajemen proyek sendiri itu punya tujuan utama. Tujuan utama manajemen proyek adalah untuk merencanakan dan mengelola proyek agar dapat diselesaikan dengan baik dan mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Nah, untuk yang ketiga, ada persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan agar suatu manajemen proyek bisa berjalan dengan baik. Kelancaran sebuah proyek ditentukan oleh komitmen perusahaan dan bagaimana cara perusahaan mengelola proyek tersebut. Dalam melaksanakan sebuah proyek, perusahaan juga perlu memperhatikan aspek penting dalam manajemen proyek itu sendiri. Jadi ada beberapa aspek, diantaranya ada 10 aspek yang diperlukan agar manajemen proyek itu sendiri bisa berjalan dengan baik. Ada manajemen ruang lingkup atau scope. 2, manajemen integrasi. 3, manajemen biaya. 4, manajemen waktu. 5, manajemen kualitas. 6, manajemen sumber daya. 7, manajemen pengadaan. 8, manajemen komunikasi. 9, manajemen resiko. Dan yang berikutnya adalah manajemen stakeholder. Jadi itu adalah syarat-syarat yang diperlukan agar suatu project management bisa berjalan dengan baik. Kemudian tugas yang keempat, langkah apa yang dilakukan agar sebuah manajemen proyek bisa berjalan dengan baik? Jadi ada beberapa tahap yang perlu dilakukan agar manajemen proyek berjalan dengan baik. 1, ada tahap permulaan. Jadi tahap permulaan ini dimaksudkan agar lebih memahami proyek yang ingin dikerjakan. Jadi ada beberapa variabel yang perlu ditentukan di tahap permulaan. Di antaranya itu 1, tujuan proyek, ruang lingkup proyek, potensi resiko, budget, dan perkiraan durasi yang dikerjakan dalam waktu pengerjaan. Yang kedua, ada tahap perencanaan atau planning. Jadi setelah menentukan variabel yang diperlukan, tahap berikutnya adalah perencanaan. Jadi di tahap ini manajer proyek perlu membuat rencana terkait keseluruhan proyek mulai dari permulaan hingga akhir. Jadi semua harus direncanakan dengan lebih rinci. Jadi dalam proses perencanaan ini melibatkan banyak pihak yang saling bertukar gagasan. Yang ketiga, agar project manajemen berjalan dengan baik, ini ada namanya tahap penerapan. Jadi tahap penerapan ini jadi itu melanjutkan perencanaan yang telah dibuat. Jadi selama penerapan, manajer proyek dan anggota lainnya berpedoman pada rencana yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu semua proses harus tetap dipantau agar sesuai dengan target, waktu, dan anggaran biaya. Jadi selama proses penerapan ini hal-hal yang tidak terduga mungkin bisa saja terjadi. Jadi sebab itu, agar mampu mengatasi setiap permasalahan yang muncul, manajer proyek itu sendiri dan anggota lainnya harus adaptif, harus saling berkomunikasi.
Dan tahap yang keempat itu namanya adalah pengawasan. Jadi pengawasan itu sangat penting dalam suatu langkah yang diperlukan untuk agar suatu proyek berjalan dengan baik. Jadi tahapan pengawasan ini itu bertujuan untuk menilai atau mengukur kemajuan proyek. Jadi kinerja tim itu harus dipantau agar proses monitoring lebih mudah. Jadi manajer proyek biasanya itu menggunakan KPI, jadi Key Performance Indicator. Jadi selama memantau ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan. Variabel tersebut meliputi tujuan proyek, kualitas hasil akhir, pelacakan upaya dan biaya serta kinerja proyek. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu ada tahap penutupan atau closing. Jadi proyek akan dinyatakan selesai itu jika dari keempat tahapan yang sebelum dilakukan itu udah berhasil dilewati. Jadi penutupan itu sendiri harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi di samping itu dokumen akhir sebagai bentuk laporan pelaksanaan project management juga perlu dilengkapi untuk kemudian diserahkan ke auditorial perusahaan. Jadi untuk kesuksesan sebuah proyek itu sendiri sangat bergantung pada bagaimana penerapan manajemen proyeknya dalam proses